Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya apa tentang kajian sebelumnya nih. Kalau buku saya nih hadis nomor 236 sama 237 tentang apa nih dari Al-Bara bin Azib dan Wahil bin Huzair. Ujar. Jadi mengenai ini rapat kaki itu kan hadisnya yang di Wahil bin Huzair itu katakan bahwa hadisnya mengkoti terputus sanadnya, di mana jari misalnya lutut kita ini ya saya lebih enak rasanya kalau apa menggenggam itu sehingga sehingga kalau saya rapat kayak gini kan terpleset jatuh Ustaz. Jadi gimana kan Ustaz gimana terserah kita kan. Jadi kalau saya pinginnya uh, pendapat Ustaz aja lah, saya ngikuti pendapat Ustaz. Kemudian yang tentang apa nih tentang Posisi kaki, Pak. Nanya posisi kaki di waktu sujud. jari tangan Ustaz. Jari Ah, Oh, ya. jari tangan. pas memegang lutut kita nih Ah, dalam hadis apa nih Wail bin Hujair ini katakan direnggangkan jari-jarinya, ya. pas sujud dirapatkan. Ah, Kemarin Ustadz jelaskan bahwa hadis ini mengkoti keputus sanadnya. Jadi sebagai seperti mana biasanya. Jadi saya pinginnya kebiasaan Ustadz gimana Ustadz. Jadi saya ikutin Ustadz aja. Kemudian dari juga hadis Al-Bara bin Azib ini tentang sujud, bahwa katakan bahwa kalau kaki kita rapat atau renggang kedua-duanya hadisnya lemah. Nah, dulu memang saya renggangkan, tapi saya lihat kalau saya renggangkan, kalau saya pakai celana panjang ya saya sholat, itu nampak di orang belakang terbayang gitu. Jadi sehingga saya akhirnya saya rapatkan gitu Ustaz. Jadi banyak hadisnya kan dikatakan kemarin bahwa hadisnya lemah, semua yang merapatkan atau yang merenggangkan lepat atau merenggangkan itu lemah juga. Jadi terserah kita kebiasaan kita. Jadi saya pingin Ustaz kebiasaan Ustaz macam mana, jadi saya ikutin Ustaz. Yang terakhir Ustaz tentang hadis 240 di buku saya nih, dari Malik bin Huwairid mengatakan Wiris. bahwa Rasulullah SAW itu apabila tegak itu dari rakaat 1 ke rakaat 2 itu duduk istirahat. Sifat duduk istirahat beliau ini macam mana Ustaz? Apakah duduk istiros dulu atau gimana? Berhenti sebentar aja dengan kaki dah siap-siap untuk tegak atau gimana Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mungkin Ya, bisa satu-satu nih, Ustaz. ya. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah memegang lutut ya, memegang lutut. Ada pun memegang lutut ya itu dengan seperti qabidu ya. Hadisnya adalah menggenggam ya seperti seseorang menerkam semacam itu qabid, dan ini hadisnya sahih ya. Adapun yang dikatakan Suwail Ibnu Hujar itu bukan hadis ini yang saya maksudkan. Ya, itu adalah hadis qabidu rukbataih. Ya, maka memegang lutut ya dengan cara memegang lutut, maka ini sahih hadisnya. Ya, maka boleh dia pegang dengan cara semacam ini qabid, seperti orang menerkam semacam itu di waktu memegang lututnya. Nah, adapun masalah eh, merapatkan kaki di waktu sujud, itu betul hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Taib. Sebagian ulama berdalil dengan hadis Aisyah ketika Nabi SAW sholat malam. Nabi SAW sholat malam, kemudian di situ ada tambahan parassa aqibaih. Parassa ala aqibaih. Maka Nabi SAW merapatkan tumit kakinya. Merapatkan tumit kakinya. Nah, tambahan parassa ala aqibaih ini tambahan dari seorang rawi yang bernama Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi. Sedangkan rawi-rawi yang lain tidak menyebutkan tambahan ini. Riwayat yang ada tidak menyebutkan bahwasanya kaki Nabi dirapatkan di waktu sholat malam tersebut. Sehingga tambahan ini kita katakan tambahan yang lemah. Dan juga ada hadis riwayat Ibnu Hujar, juga hadisnya juga hadis yang lemah ketika merapatkan kedua kaki. Terus mana yang benar posisi kedua kaki? Posisi kedua kaki di waktu sujud itu yang benar adalah kembali seperti keadaan semula. Ya, tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu rapat. Di antara juga yang menguatkan hal ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika salat malam di dalam hadis tadi juga yang sama, kata Aisyah beliau memegang batina qadamai. Aisyah memegang dua telapak kaki Nabi.
Ya, Aisyah ketika sholat malam tangannya memegang dua telapak kaki Nabi. Kalau seandainya jaraknya begitu jauh, tidak mungkin tangan Aisyah itu memegang kedua telapak kaki Nabi SAW. Tentu di sini bisa dipahami jarak itu tidak terlalu jauh, dan juga tidak bisa juga dipahami dari hadis ini jaraknya itu rapat, tidak bisa. Tapi bisa dipahami di sini adalah jaraknya seperti kembali dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal orang bisa memegang dua telapak kaki tersebut dengan satu tangan. Ya, maka berdasarkan ini, ya ahlul ilm mengatakan bahwasanya posisinya adalah kembali kepada kebiasaan, kembali posisi kaki normal, tidak terlalu dirapatkan dan tidak direnggangkan. Kemudian kalau seandainya Ustadz saya mau rapatkan saja, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Adapun orang yang merenggangkan, saya mau merenggangkan saja Ustadz, ya tidak mengapa. Kita hanya berbicara mana yang afdal, itu saja. Mana yang afdal. Kalau ada orang yang merapatkan kakinya, apakah itu makruh? Tidak makruh. Ya, tidak ada yang mengatakan ulama itu makruh. Itu boleh, silahkan. Ya, tidak ada satupun yang mengatakan makruh. Tapi yang dibicarakan ini mana yang lebih baiknya seperti apa. Ya. Kemudian saya kalau seandainya membuka itu, saya tidak enak. Saya pakai sarung, mungkin takut kelihatan misalnya. Ya, tidak apa-apa kalau dia ingin rapatkan. Karena ini adalah sesuatu yang, apalagi dia mengambil pendapat tertentu di kalangan para ulama, karena ini khilaf. Ya. Ini adalah masalah khilaf dalam masalah ini. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, beliau mensahihkan hadis tersebut, bahwasanya dirapatkan, kata beliau, di dalam asal sifat salat Nabi beliau. Dirapatkan. Kalau seandainya seorang ingin mengambil pendapat Syekh Albani dan sebelumnya pendapat ulama sebelumnya, maka silahkan, tidak ada masalah. Ya, yang saya kemukakan, apa yang saya pelajari semacam itu. Jadi sebetulnya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Taib. Soal yang ketiga tadi saya lupa, ini apa tadi soal yang ketiga? Nah, Abu Marsal? Tentang soal apa istirahat Ustaz. Iya, duduk istirahat. Ya, seperti apa duduk istirahat tersebut? Duduk istirahat tersebut, hadis salah satunya hadis yang sahih dalam duduk istirahat adalah hadis Malik ibn Huwairis. Ya, duduknya adalah ini dijelaskan Nabi SAW duduk istirahat. Walaupun sebagian ahlul ilm tidak mengambil hadis Malik ibn Huwairis ini. Kenapa? Karena ulama menganggapnya Nabi melakukan itu karena ada hajah, karena beliau sudah tua. Akhirnya beliau duduk istirahat. Ya, sedangkan waktu mudanya Nabi, beliau waktu belum tua, Nabi tidak duduk istirahat, kata sebagian ulama, sehingga sebagian ahli ilmu itu tidak mengambil hadis Malik bin Huwairis. Tapi kita katakan duduk istirahat ini sahih hadisnya. Adapun mereka mengatakan ini adalah karena Nabi tua, tidak ada penjelasan dalam hadis tersebut. Hadisnya berlaku umum, maka berlaku keumumannya. Baik itu orang itu sudah tua ataupun waktu muda, karena hadisnya umum, tidak dibedakan di sana. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan karena Nabi tua, ada tambahan kata tua, ini juga hadisnya lemah. Ya. Yang ada adalah hadisnya sifatnya umum, tidak ada penambahan karena Nabi sudah tua ataupun ada udzur syar'i. Ya, maka berlaku keumumannya. Sehingga duduk istirahat itu dianjurkan. Nah, adapun duduk istirahat itu duduknya seperti kita duduk iftirash. Karena pada asalnya duduk di dalam sholat itu semuanya duduk iftirash, kecuali di tasyahud akhir sholat tersebut ketika memiliki dua tasyahud. Ya, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, maka ini duduk tasyahud akhirnya adalah duduknya tawarruk. Nah, adapun pada asalnya semua duduk dalam sholat itu duduknya adalah iftirash, sehingga duduk istirahat ini pun juga duduk istirahat ini seperti duduk iftirash sebentar saja, dan ketika naiknya pun ya boleh dia bebas naiknya, boleh dia menggenggam semacam ini dia naiknya, atau membuka kedua tangannya, maka terserah, atau dia bertumpu dengan kedua kakinya, maka boleh. Apa yang dilakukan itu boleh, karena tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Sehingga ketika bangkitnya itu boleh dia bertumpu dengan kedua tangannya dengan cara menggenggam, atau dengan cara membuka, atau bertumpu dengan kedua ujung kakinya ketika naik, maka ini tidak mengapa. Yang mana mudah bagi orang tersebut lakukan. Wallahu taala alam.